wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan silaturahim kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan ta'lim kita, kajian kita di subuh. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kaidah-kaidah fikih yang muncul atau berdasar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, kemarin kita sudah bahas kaidah satu al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara bergantung maksud mengerjakannya, dan al-ibrah fil maqud lil maqasid wal ma'ani wal ilfat wal mabani. Yang kemudian menjadi pegangan itu maksudnya, bukan sekedar lafaz yang diucapkannya. Kemarin sudah kita contohkan banyak hal. Ketika kita mengucapkan pinjam motor dengan pinjam uang, itu maknanya jelas berbeda, meskipun kata kalimatnya sama dengan pinjam pulpen untuk tanda tangan, tapi ternyata berkasnya setumpuk. Setelah selesai habis. Itu meskipun pinjam kalimatnya, tapi hakikatnya minta, karena mengurangi. Kalau motor, kita pinjam motor, ya yang kita kembalikan motor itu juga. Tapi kalau pinjam uang, uangnya jelas yang kita kembalikan bukan dengan seri yang sama. Karena namanya pinjam, harusnya kan pinjam, ya yang dipinjam itu yang dikembalikan itu. Tapi karena hakikatnya hutang, tapi dihaluskan dengan kata pinjaman, padahal itu hutang, maka kemudian yang dikembalikan nominalnya, sejumlahnya, bukan pada barangnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahkan kemudian bisa aja pinjam uang baliknya beras, begitu di daerah-daerah tertentu, karena yang dimaksud di situ adalah hutang, bukan pinjaman. Sebagaimana yang sudah kita contohkan yang ringan-ringan, kalimat monggo katuran pinarak itu bisa dimaknai sekedar tanda petik basa-basi, genroto pantes mau pisah, ada kalimat yang diucapkan, karena hakikatnya dia sama sekali tidak ingin orang itu mampir betul, karena ya sekedar ucapan saja. Sebab kalau mampir betul gelan-gelani misalnya, ngerti ya mau rata tawani, kira-kira begitu. Nah, itu yang dilihat bukan lahirnya tapi maknanya. Yang bukan yang diucapkan tapi yang maknanya, dan itu kemudian sudah bisa ditangkap dari kelaziman kehidupan kita, ya. Sebagaimana ucapan tondo tresno, ucapan terima kasih, syukuran dan sebagainya, bahkan infak, gitu ya. Tapi dia dimaknai apa? Nah, sekarang kita akan masuk, ini sudah kita bahas bulan yang lalu. Sekarang kita akan masuk membahas niat yang terkait dengan ibadah. Nah, kalau kemarin kan hal-hal yang kehidupan real, kehidupan sosial di masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan pernyataan yang sangat indah dari para ulama kita itu,
banyak perbuatan-perbuatan yang tampaknya ibadah tapi menjadi murni urusan dunia karena kesalahan niat, dan banyak perbuatan-perbuatan yang tampaknya urusan murni ibadah dunia tapi bernilai ibadah karena bagusnya niat. Jadi saya ulangi, banyak perbuatan yang tampaknya ibadah tapi menjadi urusan dunia karena faktor niat, tapi juga sebaliknya banyak perbuatan yang kelihatannya urusan dunia tapi bernilai ibadah karena soal faktor niat juga. Untuk memudahkan pemahaman dengan contoh Bapak Ibu, puasa Senin Kemis, nah itu tampak ibadah tapi bisa bernilai dunia karena faktor niat. Maaf misalnya, Bu, jenengan kok sregemen poso Senin Kemis? Jawabannya tanpa berpikir panjang, ringkes, mantep, gendrak kelemon apa? Itu perbuatan tampaknya ibadah tapi menjadi urusan dunia karena faktor niat. Dan banyak misalnya tapi nanti kita tidak bisa menilai lebih kecuali ya hanya dari situ saja. Nah, Bapak-Ibu sekalian, haji, nah, itu kan ibadah yang luar biasa, Pak. Sudah daftarnya panjang, kemudian manasiknya, latihannya lama, kemudian harus meninggalkan tanah air dan sebagainya. Itu ibadah, jelas namanya ibadah haji kan begitu. Tapi bisa jadi menjadi urusan dunia karena soal niat. Dengar-dengar tahun ini mau haji ya bos? Iyalah. Lo kelihatannya, maaf ini sekedar contoh ya, kita jarang masjid tuh mengangkat haji. Lah piye meh nyalon bos? Misalnya gitu ya. Bahkan dalam pembicaraan tertentu pernah ada dialog ringan kecil tapi dulu sudah lama tapi nggak perlu kita persoalkan. Gimana Pak? Calonnya yang kita siapa yang mana? Ini orang baik tapi lemah finansialnya. Lah ini sebetulnya kuat bos, ini bagus, nah, manajemennya ya bagus, tapi rodo rak tau rodo rak genah wongnya ya diraupi to bos. Diraupi piye? Kon mangkat umroh kok digolok up habis-habisan toh. Nah, misalnya begitu ya. Ini ibadah, Pak. Umroh itu ibadah, haji ibadah. Dan mohon maaf, dialog seperti ini kalau yang pernah terlibat ya pernah mendengar minimal ya. Iya, terus diraupi katanya. Nah, ya begitu ya. Nah, itu bahasanya begitu ya, yang biasa pakai diraupi begitu ya. Saya hanya mengikuti bahasa mereka aja. Diraupi, maksudnya biaya. Saya tahunya ya dari bahasa mereka. Diraupi, kon kaji tuh, gaji ini dipasang di blow up habis, nah, sudah bagus. Nah, misalnya begitu. Jadi ini ibadah, tapi menjadi urusan dunia. Saya masih ingat betul kisah menarik Bapak Ibu. Ada jamaah haji itu minta tolong, Ustadz bisa enggak nemeni saya tawaf sunnah? Jam berapa Pak? Ya nanti jam 2 atau jam 3 supaya nanti selesainya jelang subuh. Wah ini menarik ini. Oke, nah, saya temani Bapak Ibu sekalian. Suami istri. Nah, kemudian ngajak beberapa teman biar rame, biar enggak sendirian. Akhirnya tawaf selesai, subuhan, nunggu syuruk, kemudian selesai,
beliau begini, Ustaz, sarapan Ustaz di hotel itu bagus, ya oke lah, bismillah. Nah, selesai sarapan, saya ngajak pulang ke hotel. Ustaz, tawaf lagi yuk. Aduh, ya Allah. Ini maaf, ini tawaf lagi itu ibadah, Pak. Tapi kemudian maaf, saya harus tanya karena saya tidak hanya ngurusi beliau, tapi juga ngurusi orang banyak. Nah, saya harus jaga kondisi fisik saya kan. Akhirnya saya tanya, maaf Pak, teman-temannya pada pulang kalau jenengan ngejak tawaf lagi. Iya. Saya ini karena berusaha untuk tidak usah kita pulang saja ini. Karena bagi saya itu lagi-lagi di sini Pak soal niat. Ini kalau saya tidak mau nggak enak karena habis dibayari makan saya itu. Ya. Itu tapi kalau saya mau dalam hati saya, ya Allah, rak cucuk karo mangane mau. Ngerti om bayar dhewe merdeka, karena begitu loh Bapak sekalian. Ini kan ada unsur rasa itu, yaitu seni nata hatinya kan di situ Bapak. Kalau saya mau tampaknya saya hanya lelah fisik, tidak ada nilai buat saya. Tapi kalau nggak mau tidak nyaman karena begitu. Akhirnya saya tanya, mohon maaf Bapak, kenapa saya lihat jenengan kelihatannya semangat banget untuk tawaf lagi? Karena sempat mau jawab kalau Pak Rozi nggak bisa ya sudah, tapi perasaan saya nggak enak itu. Akhirnya saya tanya, lah pripun toh Pak, kok semangat mentawaf? Jawabannya mantap Pak, saya ingin selama di Mekah itu minimal tawaf 50 kali. Nah, jadi di Mekah itu kan sekitar 25 hari, yang 25 hari dipakai untuk Armina, berarti hanya sekitar 20 hari. Maka setidaknya sehari 2 kali sampai 3 kali supaya nanti sebelum ke Madinah sudah genap 50 kali. Padahal waktu manasik pelatihan saya tidak pernah ngajari untuk tawaf 50 kali kan gitu. Akhirnya saya tanya, kenapa harus 50 kali Pak? Jawabannya betul-betul di luar dugaan saya. Saya sih berharap ya Ka'bah kan hanya ada di Mekah Pak. Kalau tahiyatul masjid dimanapun bisa. Kalau tawaf kan harus di Mekah. Saya berharap begitu Pak jawabannya. Ternyata jawabannya itu saya terngiang, mungkin juga iso lali. Karena betul-betul di luar dugaan saya. Jawabannya begini, ngeten lho Pak, 2 tahun yang lalu kalih tahun kepengker, dia pakai bahasa Jawa, kalih tahun kepengker rencang kula tindak haji tawafe ping 50. Saya niki sugih blegedu Pak. Iya Pak. Iya. Jadi saya sampai tapi kan saya nggak sampai hati menyebut loh ini berarti tawaf pesugihan atau bos. Tidak sampai begitu kan. Tapi kan ini dunia kan begitu. Jadi yang dikejar target dunia betul itu sekalian. Dia tidak lagi mikir mbah kuwi ana perintah ya apa ora, tapi yang penting dia ingin seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu banyak ada perbuatan yang kelihatannya urusan duniawi tapi menjadi bernilai ibadah karena bagusnya niat yang akan segera contohkan. Tapi ada yang begini ini, perbuatan-perbuatan yang kelihatannya ibadah tapi menjadi nilai dunia. Puasa hanya diniati ini, ya kan, puasa hanya dalam rangka ini, kan begitu toh? Itu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kesannya ini urusan ibadah tapi untuk target-target duniawi semata. Sebaliknya, banyak perbuatan-perbuatan yang kelihatannya tampak urusan dunia murni tapi bernilai ibadah karena bagusnya niat. Saya mulai dari yang ringan, parkir. Bapak kok parkir di pojok Bapak? Jawabannya mantep, iya Mas, saya datang paling awal, pulang paling akhir, bahkan mungkin ya secepat-cepatnya bareng-bareng supaya saya tidak menyulitkan kawan-kawan yang datang belakangan, maka saya parkir di pinggir di pojok sekalian.
melapangkan jalan bagi saudaranya, ibadah yang luar biasa. Ini kalau diletterlekan dengan hadisnya, menyingkirkan kerikil di jalan adalah sedekah. Kerikilnya hari ini itu ya salah satunya bentuknya penempatan parkir itu, Pak. Sebab kalau diterima letterlek apa adanya, tidak mungkin kan kita jadi jalan tol kenceng kemudian berhenti ya gara-gara lihat kerikil kan begitu. Hanya ingin sedekah. Nah, kerikilnya kira-kira begitu. Jadi parkir itu bisa bernilai ibadah karena niat. Sama seperti orang menuliskan nama gelar haji di depan namanya, itu bisa saja bernilai ibadah, Pak. Itu kan urusan dunia, Pak. Ustaz, boleh tidak saya menulis gelar haji di depan nama saya? Wah, boleh saja itu. Maka di kartu namanya ada hajinya. Setiap perkenalan disodorkan ada hajinya. Orang tanya, Mas, haji sekali kok pamer atau Mas? Jawaban dia mantep, saya tidak ada niat pamer, Ustaz. Tidak ada niat pamer, Bapak. Nah, kenapa hajinya ditulis di depanmu itu? Begini loh, Pak, saya menuliskan gelar haji di depan nama saya itu supaya saya bisa ngerekso diri saya, supaya saya lebih hati-hati, supaya saya tidak sembrono. Bahkan ketika saya bekerja saya harus profesional karena saya sudah mempertaruhkan gelar haji di depan nama saya biar hidup saya terarah. Kan bagus. Tapi ada yang sudah haji 2 kali nggak ditulis, Pak, hajinya nggak ditulis, Pak. Bah, tak tulis raiso karaoke, Mas. Jawabannya begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, atau wah nak tak tulis aku malah kon mimpin donga. Nah, dan sebagainya kan begitu ya. Jadi di situ kata kuncinya betul-betul ada pada niat, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian, para ulama kita itu kan dalam hal niat ini membagi ibadah menjadi 2, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Sebab tadi dua-duanya itu bisa bernilai ibadah semua. Yang ibadah murni ya bisa ibadah karena bagusnya niat. Karena ibadah urusan kehidupan sosial masyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik dan sebagainya bisa bernilai ibadah karena bagusnya niat. Maka dari sini para ulama menjelaskan kepada kita tentang jenis ibadah, yaitu satu ibadah mahdhah, yang satu ibadah ghairu mahdhah. Nah, yang ibadah mahdhah ini lagi-lagi semuanya berkait dengan niat. Itu dengan 3 syarat, sementara yang ghairu mahdhah cukup dengan 2 syarat. Yang pertama, Bapak Ibu, yang namanya ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, itu kemudian mensyaratkan 3 hal. Yaitu yang pertama terkait dengan sehatun niat, soal niat yang benar. Kemudian al-masyru'iyah, ada syariatnya. Dan kemudian yang ketiga ada kaifiyahnya, tata caranya. Di situ harus ittiba, mengikuti contoh. Niatnya benar, ada syariatnya, ada tuntunannya, ada perintahnya, ya kan? Dan kemudian ada tata caranya. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, matur suwun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mensyaratkan 3, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada niat, ada syariat, ada tata cara. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah mahdhah, satu sihatun niat, niatnya benar. Dia akan bernilai ibadah kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebab wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, kita diperintah oleh Allah itu untuk semata-mata beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan, semata-mata
ibadah, bukan kemudian untuk yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia ketika sama melakukan ibadah, tampaknya ibadah, tapi kalau kemudian niatnya bukan karena Allah, bukan dalam rangka ibadah tapi urusan dunia, maka dia tadi disebut dengan menjadi urusan dunia. Nah, yang kedua, masyru'iyah, ada syariatnya. Misalnya apa? Sholat. Kita tidak bisa ngarang sendiri tentang sholat itu. Ya, karena saking semangatnya niat ibadah, kemudian bersubuh tetap sholat sunnah. Itu lah nopo dosaku akeh bos. Tidak bisa, karena itu ada syariatnya bahwa tidak ada sholat ba'diyah subuh. Nah, itu contoh kalau kemudian niat semangat ibadah tanpa ada syariat, tidak boleh. Haji harus ke Mekah di bulan Dzulhijjah. Karena Mekah tutup, bagaimana kalau kemudian kita adakan haji lokal, misalnya begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kan, ke Demak 7 kali sama dengan haji sekali. Nah, ya. Itu bagi orang Semarang enteng Pak, tapi bagi orang Aceh kan berat Pak. Tetap enak ke Mekah Pak. Nah, daripada ke Demak 7 kali kan ya susah kan begitu. Nah, itu dugaannya adalah dugaan dalilnya Biro Travel itu. Bagaimana? Ya. Jadi harus ada syariatnya. Tidak bisa kemudian kita rekayasa sendiri. Ya. Kan pernah ada kan usulan begitu, dan yang usul nggak sembarang orang Pak, tapi karena pikirannya ingin bebas begitu. Itulah kenapa kalau bahasa kita para ulama itu memagari supaya kemudian tidak muncul ide-ide kreatif yang berlebihan. Ya kan pernah diusulkan bagaimana kalau kemudian haji itu biar tidak padat di bulan Dzulhijjah, dibuat giliran saja, ya kan? Suro Januari, Februari Indonesia, Maret, April mana lagi begitu, sehingga Mina itu selalu rutin ada kegiatan begitu, biar tidak hanya dipakai hanya 3 hari dalam setahun. Nah, itu sekaligus itu kan dulu idenya gara-gara beberapa kali terjadi benturan di Mina, di terowongan, ya, tabrakan di Mina beberapa kali, akhirnya biar tidak menimbulkan korban, hajinya digilir saja. Satu pun tidak ada yang menanggapi kecuali jarake rak wis. Gen sak muni-munine ilang dewi begitu ya. Akhirnya nggak ada tanggapan sama sekali karena ini cacat dari sisi syariat. Nggak ditemukan dasar argumentasinya. Harus mengikuti syariat, nah itu sholat, puasa, zakat, haji, itu harus ada syariatnya. Tidak cukup di situ, masih dengan tambahan kaifiyah, tata caranya itu harus ittiba, harus mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tata caranya pun begitu. Ya, dalam rangka agar sholat kita khusyuk, maka mari kita sholat pakai bahasa Indonesia. Pernah dengar itu? Alasannya sederhana, kalau ngerti artinya dia akan paham, kalau paham akan melahirkan khusyuk. Kelihatannya argumentasi ini menarik, tapi lemah. Kalau ngerti artinya, paham artinya membuat khusyuk, maka semua orang Arab akan khusyuk. Karena orang Arab itu bukan hanya pas sholat ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Arab, nesu bahasa Arab, sehingga dia ngerti artinya, tapi tetap mereka bertanya bagaimana cara yang khusyuk. Karena tidak bisa semata-mata dengan mengerti artinya. Nah ini kaifiyahnya kemudian tidak bisa kemudian kita semau-mau kita. Jadi ada syariatnya, ada tata caranya. Itulah kenapa Bapak Ibu
di tiap tahun itu harus ada perdebatan tentang jamaah yang ada di maktab kecil 1 sampai 10 ketika haji, karena posisi tenda itu sudah tidak berada di Mina. Ya, Bapak Ibu, jadi ini sekedar tambahan pengetahuan dan pengalaman. Jadi kalau Bapak Ibu kok berangkat haji yang reguler, kok kemudian dapat maktab nomornya kecil, berarti jauh dari lembar jumroh gitu. Nah, iya kan? Pokoknya kalau dapat, wah saya maktabnya sampai, kalau nggak sampai 12 ya 10 pokoknya sekitar itu. Saya alhamdulillah dapat kecil nomor 1, ya itu berarti sampai jauh ya, PP ya kira-kira 12-13 kilo jalan kaki kira-kira begitu. Ya Bapak sekalian, sehingga kemudian jadi perdebatannya bukan karena jauhnya, tapi perdebatannya adalah ini wilayah Mina, kemudian tendanya ada di sini, karena tenda sini sudah penuh semuanya, akhirnya lahirnya di sini. Itu setiap tahun pembimbing dari Kemenak yang disebut TPIHI, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia, itu kalau nggak pinter-pinter diremuk jamaah karena jamaahnya lebih pinter-pinter gitu. Artinya 1 butuh pengalaman, butuh pengetahuan, 3 butuh referensi kan begitu. Ya. Sehingga kemudian lahir kias. Ya, nanti memahami kaifiah kias itu analog. Ketika kita sholat Jumat, sholat itu tetap harus di masjid itu, imamnya di sini, makmum di sini. Tetapi ketika masjid ini sudah penuh, lantai 1 penuh, balkon penuh, tidak ada pilihan lain, kemudian kita berada di Serambi. Maka sholat Jumat masjid belum penuh kok milih Serambi, itu tandanya wong kesek. Seragil ya. Mestinya kalau bahkan dari sisi fikih tidak benar, iya kan? Apalagi sampai softnya tidak nyambung, kan gitu toh? Tidak bersambung. Artinya di sini masih ada 3 soft longgar, tapi dia milih di teras atau bahkan kemudian di parkiran di sebelah sepeda motor, kan gitu. Nah, tetapi ketika kemudian masjid penuh, lalu tidak mungkin nampung, akhirnya di teras. Teras nggak nyambung, akhirnya bikin tenda. Tenda nggak nyambung, akhirnya di manapun kemudian sepanjang masih bisa komunikasi secara tidak langsung dengan yang ada di masjid. Maka kemudian tenda-tenda yang disebut tenda Mina padahal posisinya di luar Mina, maka kemudian disahkan oleh para ulama Saudi terkait dengan ibadah hajinya, karena memang tidak mungkin tertampung di dalam semua. Uniknya Arab Saudi tidak pernah mau menggeser patoknya, pembatasnya. Ya kan, sebetulnya kan selesai toh Pak. Ini biar ini ribut, ini tendanya, maaf, ini misalnya pembatasnya di sini, geser sini, yang di sini sudah masuk. Tapi Arab Saudi tidak mau, karena soal tadi syariatnya. Diyakini yang memberikan batas itu Rasulullah dan malaikat, jadi tidak boleh kemudian kita geser-geser. Jadi selamanya. Sementara jamaah ngerti batas Mina, ngono ya, dibaca, ini batas Mina, ininya kudu beri namrono. Lah kita di sini tetap jamaah komentar, bos, batasnya kono tok lho bos, ayo dikit ning jowo, kan begitu tuh. Lah itu soal kaifiah yang kemudian tidak bisa dibuat sembarangan, sehingga tidak bisa, harus berada di dalam. Maka sebagian jamaah itu dengan diberi argumentasi penuh seperti masjid, tidak, karena nyatanya di jalanan bisa. Maka mungkin Bapak Ibu lihat jamaah yang kemudian pas tanggal-tanggal itu dia tetap milih berada di pinggir jalan raya, yang penting berada di dalam Mina. Nah, itu yang kemudian harus bisa dipahami, tangkap, karena syarat ibadah itu ya niatnya bukan halah yang penting niatnya Mina atau bos, tidak bisa begitu kan gitu. Ya, karena harus niatnya benar, syariatnya ada, tata caranya ikut. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, maka kemudian dari sini ibadah mahdhah khusus itu amat sangat terbatas dan amat sangat sedikit.
Sehingga kalau ada orang mengatakan saya nggak kober, nggak sempat, itu memang tidak ada niat. Karena sesungguhnya kecil sedikit sekali Bapak Ibu. Iya, hanya tidak banyak. Karena nanti yang lebih banyak medannya adalah ibadah ghairu mahdhah, yang amat sangat luas cakupannya, seluas urusan dunia kita. Maka maaf ya, puasa-puasa yang nun sewu aneh-aneh tidak pernah dicontohkan Nabi, ya sebaiknya kemudian dipertimbangkan. Karena dugaan saya, ini masih dugaan saya, kalau ibadah puasanya misalnya puasa yang neko-neko, dapat diduga niatnya bukan karena sedang ibadah kepada Allah. Umpamane gen kebal gitu toh. Niatnya kan gitu toh, biar kebal badannya, maka kemudian poso tidak makan yang dibakar, yang dikena api, maka dia menyebut poso pati geni kan gitu misalnya. Atau kemudian poso mute, ya niatnya apa? Gen kae seneng karo aku. Jadi kan urusan dunia semua itu, niatnya duniawi, maka tata caranya berpotensi tidak sesuai yang diajarkan Rasulullah. Buka kok, saya sering bikin guyonan begini, buka kok dengan nasi padang itu makruh. Buka kok nasi padang jinggrang rano lawe belas itu. Ya, begitu. Ya Allah, bukamu kok padang banget. Ya itu udah makruh kan, karena perintahnya yang manis, yang enak-enak kan begitu kan. Dari sini aja sudah berbeda dengan kaifiah cara yang dicontohkan Rasulullah. Berbuka itu segera, tidak ditunda. Maka kok ada yang menunda sampai jam 12 malam, mesti dengan niat yang lain lagi, begitu. Nah itu kalau kita memahami begitu enak. Saya tidak mengatakan boleh dan tidak boleh, tapi sedang menjelaskan bahwa seperti itu kondisinya. Kalau niatnya karena Allah, harus ada syariatnya yang harus diikuti, yang menjelaskannya, dan kemudian tata caranya kita ikuti. Jadi tidak, maaf bahasa gampangnya, ngarang karepe dewi. Itulah kenapa sholat dimakruhkan gelap dan merem, meskipun niatnya biar khusyuk. Iya kan? Niatnya saya ingin sholat yang khusyuk, tapi tata caranya dengan ngarang dewe, lampune pateni, merem, biar konsentrasi. Itu berpotensi, maaf, non sewu, gangguan setan masuk, minimal gangguan binatang kecil masuk kan gitu. Ya, salah satu alasan dimakruhkan merem kan karena kita harus yakin waktu sujud aman. Oh Pak, kalau di masjid kan ya aman, nanti dulu bisa jadi ada binatang kecil, ketonggeng atau apa namanya, kalajengking yang sedang jalan-jalan kan nggak ngerti Pak. Iya, posisi kita merem, gelap, pas sujud, dia pas ngene. Ya mohon maaf, saya pernah langsung, bukan cerita orang, tapi ngalami. Kalau Jumat khutbah selesai, qomat. Begitu mau takbir, alhamdulillahnya saya nggak merem Pak. Di depan itu, di tempat pengumuman itu ada ular Pak, sedang begini Pak. Ular, betul-betul ular. Saya bilang, Bapak yang bisa menyingkirkan ular, mohon bantuannya, di depan ada ular. Lalu itu kalau kamu saya merem, kan kira-kira nih, kis ngene iki wong yang sujud merem, assalamualaikum, rampung tuh Pak. Kira-kira begitu. Itulah kenapa syariatnya, kaifiahnya dianjurkan makruh untuk merem dan gelap. Mungkin tujuannya bagus kan Mbak, ya kan, niatnya apik, gelap, merem, khusyuk, nikmat. Sebab kalau ini hadis, maaf, kalau pikiran ini dituruti, nanti tidak ada orang sholat jamaah Pak. Kan pernah mendengar orang begitu Pak, rata yang masjid Pak, sholat berasa dipamerke. Itu salah lagi, nggak usah dipamerke. Aku nak jamaah mari Riau, kelihatannya bagus Pak, tapi itu bertentangan dengan syariat dan kaifiah yang dicontohkan Nabi, karena kaifiahnya sholat itu berjamaah. Ada Pak yang berkata begitu, sholat dirasa diketok-ketok jamaah ki marake riya. Iya, ora percaya kowe mulih kancamu rak ketok kan mbok batin. Kira atau ketok. Ngono ki Pak.
argumentasinya kelihatannya bagus, tapi sesungguhnya dia keliru karena ibadah tidak mahdoh itu tidak cukup hanya yang niatnya yang bagus, tapi syariatnya diikuti, ada. Yang ketiga adalah kaifiyahnya, tata caranya. Nah, yang kedua inilah yang disebut ibadah ghairu mahdoh. Yang penting itu yang disebut orang ikhlasun niat, niatnya benar. Yang kedua syaratnya gampang, al-amalus sholeh, perbuatannya perbuatan baik. Sudah. Jadi ibadah yang ghairu mahdhah itu yang kemudian kita disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah mahdhahnya enggak banyak, paling ya salat, puasa, zakat, haji, sudah. Selebihnya apa? Ghairu mahdhah. Yang penting niatnya bagus, yang kedua perbuatannya perbuatan baik. Sudah. Tidak bisa perbuatan yang tidak baik diniati perbuatan baik, diniati sebagai amal kebaikan. Iya, saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana kalau kita ambil, Ustaz, bismillah kita niatkan untuk umat. Gitu. Nah, saya sering jawabnya sambil guyonan, Pak, nuwun sewu, Nabi kita itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Robin Hood. Ya, kalau kemudian Nabi kita Robin Hood mungkin bolehlah gitu ya. Tapi Nabi kita itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya, maka kemudian perbuatan itu niatnya baik. Niatnya harus agar bernilai ibadah, niatnya baik, perbuatannya harus perbuatan baik. Maka ketika ada orang, saya masih live di TV, pertanyaannya saya tahu menohok tapi dia iseng saja, Ustadz, bagaimana kalau saya datang ke tempat maksiat, saya niatkan sedekah? Iya, karena saya tahu dia waktu siaran itu menyebut nama tempat, tapi ini masjid gak layak saya sebut tempatnya. Di tempat itu karena saya tahu mbaknya yang di situ 3 hari belum dapat pelanggan, maka saya niati sedekah. Saya jawab, monggo, silakan, itu niat yang bagus, silakan datang, ketuk pintunya, duitnya berikan, kemudian jenengan pamit. Nah, itu insya Allah dah bener itu. Tapi kalau kamu neko-neko itu ya tidak bisa, meskipun itu niatnya ngerejekeni wong, niatnya ngerejekeni wong, tapi tetap perbuatannya perbuatan tidak baik. Nah, Bapak Ibu, di situ urusan yang tampaknya dunia bernilai ibadah, kuncinya niatnya baik, perbuatannya adalah perbuatan baik. Nah, dengan begitu kita tidak akan bisa sembarangan mengatakan sing penting niate, rasa ngurusin niate wong, atene wong, tapi kita kemudian mengerti di situ letak masalahnya, sehingga semuanya bisa diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi bahan tambahan masukan, pikiran, pengetahuan. Kalaupun ini sesuatu yang lama, bukan hal yang baru yang pernah kita dengar, mudah-mudahan dalam kait rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan di antara kita. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.